Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah Jokowi disebut tak berkemampuan, tapi punya daya rusak oleh peneliti Australia? Sebuah gambar tangkapan layar di dalam artikel dengan judul peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak, beredar di Facebook. Artikel itu dimuat pada 4 September 2020. Di dalam gambar tersebut terdapat pula tulisan ADN Today News. Ada pula foto Presiden Jokowi yang berkemeja putih sedang duduk. Unggahan tersebut dibagikan oleh salah satunya akun Nazril Faturrahman pada 7 September 2020. Akun ini pun menuliskan sebuah narasi, yaitu peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak. Wah, radikal nih peneliti Australia. Banser mana banser? Gak bisa dibiarkan nih, masa presiden macam Jokowi dibilang memiliki daya rusak? Kurang ajar memang dia. Ayo pengikut Jokowi kerahkan pasukan kepung Australia. Lalu benarkah peneliti Australia menyebut Jokowi sebagai presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak? Berdasarkan sebuah penelusuran dari tim Cek Fakta, gambar tangkapan layar artikel yang memuat judul peneliti Australia sebut Jokowi presiden tak berkemampuan, tapi memiliki daya rusak adalah hasil suntingan. Situs ADN Today tidak pernah memuat artikel dengan judul tersebut. Mula-mula Tempo memasukkan kata kunci Jokowi dalam kolom pencarian situs ADN Today. Lewat cara ini ditemukan satu artikel dengan foto Jokowi yang identik dengan foto dalam gambar tangkapan layar itu. Namun artikel asli berjudul peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden. Artikel itu dimuat oleh ADN Today pada 4 September, sama dengan tanggal yang tertera dalam gambar tangkapan layar tadi. ADN Today pun mempublikasikan ulang artikel tersebut dari sebuah situs media Tribun News yang menggunakan judul yang sama, yakni peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden. Artikel di Tribun News itu bersumber dari berita di situs media ABC Indonesia. Berita ini berisi hasil wawancara ABC Indonesia dengan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Lowy Institute. Bland menjelaskan soal buku terbarunya yang berjudul Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Dalam buku setebal 180 halaman itu, Bland memaparkan bagaimana seorang pembuat mebel berhasil menangkap imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidam-idamkan, namun juga penuh dengan kontradiksi. Kontradiksi tidak sepenuhnya konsep yang negatif, tapi menyiratkan Jokowi sedang bertarung untuk mendamaikan banyak persoalan. Begitu kata Bland. Namun saat memasuki periode kedua, sosok yang sebelumnya menawarkan diri bukan bagian dari elit politik ini telah berubah menjadi elit yang membangun dinasti politiknya sendiri. Sosok yang pernah dipuja karena reputasinya yang bersih, malah telah memperlemah lembaga pemberantasan korupsi, memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan juga pelajar. Begitu kata Ben. Kelemahan kepemimpinannya terungkap pada krisis COVID-19. Pemerintah hanya menunjukkan jejak-jejak buruk, tidak menghargai pendapat pakar kesehatan, tidak mempercayai gerakan masyarakat sipil, dan gagal membangun strategi terpadu. Sinopsis mengenai buku Bland itu juga dimuat dalam situs resmi Law Institute. Tertulis dalam laman tersebut bahwa Jokowi merupakan sosok presiden perwujudan kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan juga otoritarisme, keterbukaan dan juga proteksionisme, serta Islam dan juga pluralisme. Dari gubuk tepi sungai hingga Istana Presiden, Joko Widodo naik ke puncak politik Indonesia dengan gelombang harapan perubahan. Namun 6 tahun masa kepresidenannya, mantan pembuat furnitur ini berjuang untuk mewujudkan reformasi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Meski menjanjikan untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan Asia, Jokowi begitu ia dikenal tersendat di tengah krisis COVID-19 hingga gerakan massa Islamis. Man of Contradictions, biografi berbahasa Inggris pertama Jokowi, berpendapat bahwa Jokowi adalah presiden perwujudan dari kontradiksi mendasar dari Indonesia modern. Dia terjebak antara demokrasi dan otoritarisme, keterbukaan dan juga proteksionisme, Islam dan pluralisme. Kisah luar biasa Jokowi menunjukkan apa yang mungkin terjadi di Indonesia, dan itu juga menunjukkan batasannya.
Berdasarkan pemeriksaan tadi, klaim bahwa peneliti Australia menyebutkan bahwa Jokowi sebagai presiden tak berkemampuan tetapi memiliki daya rusak itu adalah keliru. Gambar tangkapan layar yang dimuat klaim tersebut merupakan hasil suntingan dari berita di situs IDN Today yang berjudul peneliti Australia sebut Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden. Peneliti yang dimaksud adalah Ben Bland, juga tidak menyebut Presiden Jokowi tidak berkemampuan dan memiliki daya rusak. Sebagaimana yang tertulis dalam bukunya Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia, Bland menyebut Jokowi sebagai sosok presiden yang penuh dengan kontradiksi. Namun, menurut Bland, kontradiksi tidak sepenuhnya merupakan konsep yang negatif. Di dalam sebuah artikel yang dimuat dari El Shinta, diberitakan bahwa wali kota di Istana Presiden, peneliti Australia sebut Jokowi penuh dengan kontradiksi. Presiden Joko Widodo telah disebut sebagai sosok yang kontradiksi. Namun, pengertian ini tidak selalu buruk. Mantan jurnalis dan peneliti Australia meluncurkan biografi pertama Jokowi dalam bahasa Inggris. Kelemahan kepemimpinan Jokowi terungkap dalam pandemi COVID-19 meski tetap populer. Penulis pun juga menghabiskan waktu hampir 2 dekade mempelajari Indonesia, termasuk tinggal 4 tahun di Jakarta. Ben Bland merupakan Direktur Program Asia Tenggara di lembaga Law Institute, menjelaskan hal tersebut kepada ABC Indonesia soal buku terbarunya yang berjudul Man of Contradictions, Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia. Di dalam 6 bab buku setebal 180 halaman ini, Ben juga memaparkan bagaimana seorang pembuat mebel berhasil menangkap sebuah imajinasi bangsa Indonesia tentang sosok pemimpin yang diidamkan namun juga penuh dengan kontradiksi. Ben juga menjabarkan bagaimana Jokowi mengejar mimpi-mimpi ekonomi, memposisikan dirinya di tengah pergulatan demokrasi dan otoritarianisme, serta di panggung internasional. Ia mengatakan Jokowi telah mencapai sejumlah pencapaian, kebanyakan di bidang infrastruktur dan kebijakan lain yang terfokus pada ekonomi. Ben mengakui bahwa jika sosok Jokowi merupakan pemimpin yang populer, kembali terpilih dengan suara mayoritas yang naik, serta memiliki banyak modal politik. Pertanyaan saya adalah bagaimana ia memanfaatkan itu. Ia terus mengatakan ingin mendorong Indonesia melewati reformasi, tapi sejauh ini ia sangat hati-hati. Dalam bukunya, Ben menyebut, setelah mengamati dari dekat terlihat bahwa semakin lama Jokowi berada di istana maka semakin pudar pula janjinya. Dikatakan begitu memasuki periode kedua, sosok yang sebelumnya menawarkan diri bukan bagian dari elit politik, berubah menjadi elit yang membangun dinasti politiknya sendiri. Sosok yang pernah dipuja karena reputasinya yang bersih, malah telah memperlemah lembaga pemberantasan korupsi, memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar. Kelemahan kepemimpinannya terungkap oleh krisis COVID. Pemerintahannya menunjukkan jejak-jejak buruk, tidak menghargai pendapat pakar kesehatan, tidak mempercayai gerakan masyarakat sipil, dan gagal membangun strategi terpadu. Meskipun demikian, Ben juga mengatakan sosok Jokowi tetap populer di tengah pandemi, dengan nada kritikan kepadanya pun terdengar berbeda. Strategi politik Jokowi sangat sederhana, yaitu mendengarkan apa yang dikehendaki rakyat dan mencoba mewujudkannya, seperti yang terlihat efektif saat ia menjadi wali kota Solo. Ben mengatakan masih ada harapan untuk melihat kepemimpinannya berlanjut di Indonesia hingga 2024 mendatang. Ben mengaku jika ia sudah menghabiskan hampir 20 tahun untuk memahami Indonesia, mulai dengan menjadi seorang mahasiswa studi politik Indonesia, kemudian koresponden media internasional dan kini menjadi pengamat di Law Institute. Dalam 8 tahun terakhir, Ben juga mengatakan ia terpikat dengan kemunculan dan kerja keras Jokowi. Selain dari wawancara dengan Presiden, ia pun juga berbicara dengan puluhan menteri, pejabat, pengusaha, pendukung Jokowi, serta pengikut-pengikutnya untuk memahaminya. Ben pun menuturkan dia menemui langsung warga masyarakat biasa di luar Jakarta, mendatangi berbagai tempat di Indonesia dengan menggunakan pesawat, mobil, feri, perahu, becak hingga dokar. Ben mengakui bahwa karyanya ini bukan biografi dalam bentuk konvensional, namun ia juga tak bisa menguraikan seluruh aspek kehidupan Jokowi. Hanya dengan memahami kontradiksi-kontradiksi Jokowi, katanya, maka orang bisa memahami sepenuhnya arah Jokowi dan negara yang dipimpinnya.